Hai, ketemu lagi. Ini adalah video yang kedua mengenai review video aku sendiri. Jadi aku mau mereview video-video senam aku yang dari awal sampai sekarang masih sih ada produksi videonya ya. Nah, eh, kenapa aku mau review? Karena ya satu nggak ada yang review. Terus yang kedua jadi penontonnya sih masih dikit banget ya. Aku kan sangat pemula. Kemudian yang kedua ya aku maksudnya kan orang boleh aja ya jadi bikin dulu pokoknya skenanya asal jadi gitu. Tetapi setelah perkembangan, setelah aku mengalami pengalaman lihat video yang lain atau dari masukan dari temen dan sebagainya, kemudian kan kita jadi nambah pengetahuan dan terus kita berasa video gue yang pertama itu norak banget ya gitu, atau amatiran banget atau jelek banget gitu. Jadi video ini makanya aku buat untuk mengkritik video aku sendiri ya. Jadi video aku ini gini, aku mau cerita dulu ya. Jadi aku aktif bikin video untuk YouTube ini di tahun 2000, pas banget COVID. Jadi pas banget COVID. Kemudian ceritanya sebelumnya aku suka bukan melatih sih ya. Jadi kalau orang-orang kantor di tempat kerja aku itu setiap minggu ada senam aerobik tuh. Nah, rutin sudah bertahun-tahun, udah cukup lama sih ya. Mungkin lebih dari 5 tahun ya. Nah, tapi ketika setelah COVID jebret, kita nggak boleh kerumunan, nggak boleh berkumpul, kemudian bahkan off dari kantor waktu itu cukup lama sehingga orang-orang kantor gitu, waduh udah di rumah nggak gerak, terus kita juga mau senam, padahal mungkin video-video yang lain juga banyak ya, tapi mungkin mereka udah terbiasa dengan gerakan-gerakan yang aku bawain, jadi gimana ya caranya gitu biar mereka masih di rumah melakukan senam aerobik. Nah, terus aku waktu itu mikir ya udah aku rekam aja gitu, aku rekam di sendiri. Nah, waktu itu juga pernah aku rekam, tetapi pada saat mau mengirim, karena kan kalau senam itu minimal itu 30 menit ya, karena kalau aerobik itu pemanasan aja cuma 10 menit, kemudian ada gerakan inti, kemudian ada pendinginan dan sebagainya, itu total 30 menit. Pada saat, karena waktu itu amatir banget ya, jadi pada saat 30 menit itu nggak bisa dikirim, gede banget gitu kalau via WA gitu ya, karena waktu sama sekali aku nggak tahu gimana memperkecil, mengkompres giganya biar kecil dan sebagainya, itu nggak tahu. Waduh, pas kirim udah susah, masa terus aku mau potong pun aku nggak tahu caranya, jadi gitu udah ngerekam gitu. Nah, jadi setelah itu aku bingung ya, kemudian ada saudara aku gitu bilang, kenapa nggak kamu masukin YouTube? Wah, aku nggak kepikiran banget untuk masukin YouTube. Satu, emang bisa gitu kan, aku nggak bagus-bagus amat gitu gerakan, dan musiknya juga benar-benar yang amatiran banget. Terus yang kedua, aku nggak tahu caranya juga gitu ya. Kemudian aku berhutang banget sama dia ya gitu, nanti kalau dapat AdSense pertama, aku belum sampai saat ini belum dapat, jadi aku pengennya juga traktir dia deh gitu kan gitu. Nah, jadi diajarin aku bikin email, Gmail ya, kemudian masukin akunnya. Nah, inilah hasilnya. Jadi bisa nanti kalian lihat bagaimana video pertama aku. Jadi benar-benar yang amatiran banget ya. Sampai saat ini video aku itu sebenarnya di 360-an lah ya yang berupa video, sedangkan kalau short itu udah 1000 lebih ya kalau short. Kemudian kalau live streaming baru banget ya, paling 10 dan sebagainya. Tapi memang sampai saat ini jujur aku belum dapat AdSense, cuma udah dapat uang sih, tapi belum bisa karena kan minimal $100 ya. Jadi tapi tetap semangat aja gitu ya. Nah, jadi kalau lihat di video aku, kita lihat ya video yang pertama kali aku bikin. Nah, ini adalah video pertama aku. Ini Maret 2000, tahun 2000. Jadi review pertama aku mengenai video aku sendiri adalah satu dari visualnya ya,
penampakan bukan penampakan yang dilihatnya ya yang pertama. Jadi satu dia portrait gitu ya, nggak landscape, karena waktu itu aku kan nggak tahu bahwa kalau ngambil kamera itu misalnya kayak ini handphone ya begini ya, bukan landscape gitu. Jadi aku selama syuting itu ngambilnya begini gitu ya. Itu jadi ya bentuknya akhirnya gini kecil gitu. Nah, satu, terus yang kedua benar-benar memakai handphone aku sendiri yang padahal cukup lumayan ya saat itu menurut aku, tapi ya benar-benar pencahayaan dan sebagainya benar-benar tergantung banget sama lampu gitu ya, lampu yang di rumah, karena kan waktu itu syutingnya juga di rumah. Nah, terus yang jadi pencahayaannya yang sangat terbatas banget ya. Terus yang ketiga, ruangannya aku kan nggak ada, jadi maksudnya aku nggak punya taman atau ada garasi gitu, tapi kan sempit, terus juga dipakai buat parkir mobil juga, jadi nggak ada kamar juga ya ada gitu, tapi ruang tamu, ruang apa ada, tapi belum kepikiran saat itu. Akhirnya aku kepikirannya ya udah di kamar aku yang backgroundnya warna catnya ya seadanya, kemudian kita geser-geser lemari gitu dan sebagainya, jadi benar-benar biar fokus di situ. Kemudian yang keempatnya untuk suaranya maksudnya waktu itu kan aku kalau pas di kantor itu pakai DVD gitu ya, DVD player, kemudian disambung ke speaker yang gede gitu, karena buat orang kantor bias semua denger. Nah, karena aku nggak punya, jadi aku beli speaker yang portable gitu ya, yang agak gede sih gitu. Jadi aku taruh di pojok kamar, kemudian aku pakai DVD player yang di rumah aku sendiri, aku nyalain terus disambung ke itu. Jadi terus direkam, jadi benar-benar yang kelihatan banget gitu rekamannya gitu ya. Terus jadi suaranya berdasarkan dari situ. Nah, aku mikirnya yang penting bisa kerekam, terus teman-teman kantor aku bisa melihat dan bisa mengikuti gitu ya. Jadi ini hasilnya. Jadi satu dia berbentuk potret ini. Kemudian coba lihat ini. Nah, seperti ini. Ini benar-benar di kamar aku sendiri, jadi kemudian tambah satu lagi mengenai kostum. Ya waktu itu kan memang aku kan namanya cuma di kantor ya, jadi yang penting nyaman, terus benar-benar baju olahraga ya, maksudnya training, kaos biasa gitu. Jadi tidak punya benar-benar outfit yang benar-benar kalau untuk seorang instruktur aerobik harus yang bagaimana gitu bahannya atau apa, aku memang tidak punya ya, belum punya. Tetapi memang waktu itu bekalku hanya aku pernah belajar mengikuti training for the trainer ya, jadi training for the trainer. Jadi aku ikut waktu itu sama guru, jadi private gitu, cuman dasar-dasarnya aja kalau untuk jadi aerobik. Aerobik itu sebenarnya apa saja sih gerakannya itu, terus mulainya harus bagaimana, nah itu benar-benar aku mengikuti. Jadi bekal aku waktu itu, waktu jadi instruktur senam di kantor aku tuh benar-benar yang ilmu itu aja gitu. Selanjutnya itu benar-benar aku harus kreatif, lihat-lihat untuk perkembangan gerakan senam yang selanjutnya itu seperti apa. Jadi bekalnya hanya itu. Jadi ya udah pede aja gitu, karena kalau ilmu itu kan kalau kita nggak maksudnya nggak diajarkan atau nggak kita kerjakan ya lupa gitu ya. Jadi modalnya saat itu. Jadi kalau dari gerakan memang itu aja ya, maksudnya benar-benar basic banget. Jadi aku cuma tahunya bahwa kalau senam itu, kalau aerobik itu yang pertama harus pemanasan dulu. Terserah pemanasannya mau 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kemudian basic pemanasan aja itu waktu itu yang diajarkan. Kemudian habis pemanasan, kemudian yang low impact nggak langsung high impact. Low impact, gerakannya low impact tuh ya jalan di tempat, jangan dulu ngangkat kaki, jalan juga jangan 2 langkah, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian high impact, kemudian pendinginan. Jadi saat itu baru itu aja sih ilmunya ya. Bajunya juga
biasa aja. Jadi sepatunya juga waktu itu ya sepatu yang buat kalau aku jogging atau jalan aja gitu, belum belum punya sepatu yang proper banget gitu. Nah, ini hasilnya ya. Ini pemanasan ceritanya ya. Ceritanya. Jadi waktu itu emang apa eh, yang sepengetahuan yang aku dapat pelajaran itu pada saat pemanasan. Jadi kita jalan langkah di tempat ya, jalan di tempat maksudnya nggak yang harus loncat atau ngangkat kaki, jalan di tempat. Kemudian mulai dari kepala dulu, kemudian tangan, bahu gitu ya. Pokoknya uh, uh, tujuannya itu buat melemaskan seluruh anggota itu dari kepala, bahu, lengan, kaki gitu. Uh, Kemudian apa dari video ini, dari judul juga waktu itu sangat pendek-pendek banget gitu. Bahkan aku nggak tahu judulnya tuh apa gitu ya. Jadi judulnya cuma senam aerobik sekian menit gitu. Dan kemudian aku karena waktu itu tujuanku untuk video teman kantor ya. Jadi aku tuh mikirnya gimana kalau kita melihat langsung kan langsung bisa gitu ya, bisa diikutin gitu. Tapi kalau di video atau TV kadang kita nggak bisa langsung bisa gitu. Jadi prinsipnya waktu itu aku gerakan aku tuh harus yang mudah diikuti gitu, karena setiap orang yang mengikuti senam aku bukan artinya pasti bukan orang yang pro, karena kalau orang pro pasti nggak ngikutin senam aku gitu loh ya, pasti dia disanggar atau dia ke apa tuh ke nge-gym ke sanggar apa gitu. Tapi itu ya, teman-teman yang mungkin jarang mengikuti senam tapi yang penting dia keringetan, sehingga gerakan yang aku lakukan harus yang mudah diikuti, kemudian tidak terlalu capek banget, terlalu berat. Karena prinsip dari aerobik itu menurut aku satu, gerakannya bisa cuman beberapa gerakan tetapi dilakukan berulang-ulang, kemudian dan terus menerus, itu juga akan menimbulkan efek keringat, kemudian ketahanan jantung dan sebagainya. Itu yang apa tuh yang aku dapat ya waktu itu namanya. Jadi dari judul ini pasti selalu ada gerakan mudah dan simple buat pemula. Jadi aku juga dikasih tahu nih sama teman-teman, kamu judulnya yang simple aja, kamu gerakannya mudah gitu. Jadi ketika orang nyari apa yang senam tapi nggak mau yang susah banget ngikutinya sampai nggak keringetan, malah jadi bingung ngikutin gerakannya gitu. Nah, jadi aku bikinnya seperti ini judulnya ya. Jadi ini kita lanjutkan. Ini baru pemanasan ya. Ini kepala. Jadi senam ini 30 menit. Nah, ini gerakan pemanasannya. Kemudian setelah ini, setelah pemanasan kita lihat ini yang mulai gerakan inti tapi yang low impact. Kemudian dari angle kamera itu selalu emang di satu titik itu aja gitu, nggak gerak-gerak. Sampai saat ini sih aku video, karena jujur aku pengambilan itu benar-benar pakai alat satu ditaruh aja, jadi bukan kameramen yang khusus yang kalau itu mungkin kalau yang sudah pro, mungkin aku juga kalau udah terkenal atau apa gitu mungkin harus ada kameramen khusus. Kalau ini kan enggak, jadi karena aku benar sendiri, jadi aku ada alat taruh di situ blek, terus gimana nih gitu,
Aku lihat sendiri, oh kalau aku berdiri di sini dapat nih dari bawah dan sebagainya, ya udah. Jadi terus aja di situ di satu titik ya. Jadi itu review video aku itu. Jadi pasti begini-begini aja sih gitu ya. Oleh karena itu aku selalu memilih gerakan yang bisa supaya tidak keluar dari frame video. Jadi gerakannya itu aja. Jadi kalaupun ada langkah, satu langkah ke kiri, ke kanan, atau ke depan dan ke belakang, satu langkah aja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting tujuan kita untuk berkeringat atau melakukan gerakan itu tercapai, menurut aku seperti itu. Jadi ini juga sekaligus apa maksudnya buat teman-teman yang, waduh aku bingung kalau senam di rumah di mana ya, misalnya cuma di apartemen yang tipenya studio atau kamar yang kecil seperti yang aku sekarang ini, bisa kok dilakukan ini aja kan, paling berapa satu setengah meter di situ aja, ikutin gerakannya yang ini gitu. Dia tidak lari ke sana kemari. Jadi kalian bisa lihat video aku yang kalau mau senam di rumah tapi space-nya tidak terlalu besar gitu ya. Ini aku kecil banget. Ini udah mulai agak yang high impact dikit ya. Oke, kita lanjut reviewnya. Jadi video yang pertama ini selama 30 menit sudah ini. Kemudian di video kali ini jadi pada saat sudah ini ya, kita lihat ini kan bajunya kaosnya orange ya, terus ada kemudian ganti kostum gitu ya. Jadi waktu itu gue mikirnya, takutnya kayak monoton gitu ya. Jadi pada saat sudah gerakan yang mau ke high impact, terus aku coba ganti kostum aja biar penontonnya melihat sesuatu yang beda gitu. Tapi di tempat yang sama. Nah, pada saat high impact kemudian ke pendinginan, baru kaosnya ini gitu. Nah, ini dari kontennya ya, dari isinya ya gitu. Ini tuh, ini sudah mulai yang gerakan inti yang high impact ya. Oke, lanjut. Jadi kita lihat video ini ya. Itu waktu itu sih emang kayak live gitu ya, maksudnya emang benar-benar aku melakukan senam selama 30 menit sampai keringetan, nggak istirahat dulu, nggak break gitu. Karena waktu itu kalau aku break dulu terus memulainya lagi kayak harus ngapain dulu gitu di handphonenya itu. Jadi aku takut nggak dapet fokus yang sama, nggak dapat gambar yang sama gitu. Jadi benar-benar nggak istirahat, benar-benar udah selesai baru gitu. Jadi kalau dari konten, jadi aku kan memang selalu gerakannya itu variasinya tidak terlalu banyak, karena kalau variasi banyak itu bikin pengikut kita itu bingung. Jadi baru 2 gerakan terus udah berubah lagi ke gerakan yang lain dan dia jadi bingung sehingga tidak bisa maksimal melakukan gerakan tersebut. Jadi lebih banyak energinya atau waktunya itu waktu dan energinya itu lebih banyak untuk mikir tadi gerakannya apa ya, terus bagaimana gitu. Jadi nggak fokus di satu gerakan, jadi kurang efektif gitu. Jadi menurut aku, sehingga variasi gerakan aku tuh memang paling 1-2 aja, 1-2 atau bahkan 3. Jadi 3 gerakan kemudian diulang lagi. Jadi kalau variasinya banyak, ya itu tadi orang nggak bisa mengikuti sehingga kurang efektif, tidak maksimal gitu ya. Jadi memang kesannya selalu gerakannya itu saja gitu.
Ini udah menit yang ke-12 ya. Kita lihat lagi. Nah, jadi ada gerakan yang harus keluar dari frame. Jadi walaupun nggak terlalu jauh gitu ya, karena emang gerakannya harus seperti itu. Lihat. Nah, yang terakhir, jadi ini adalah gerakan BL ya, body language ya, di aerobik kan ada. Jadi aku selalu variasikan. Jadi di sebelum ke pendinginan, jadi high impact, kemudian kan nggak langsung pendinginan. Jadi ada kita body language. Jadi body language itu pembentukan. Jadi kaki, panggut, lengan, semua untuk pembentukan. Jadi di setiap gerakan aerobik aku sebelum ke pendinginan itu ada diselingi gerakan-gerakan body language BL ya. Nah ini, jadi ini BL-nya ya. Ini gerakan BL-nya ya. Ini gerakannya sangat mudah dan bisa kalian lakukan di rumah. Ini posisi kaki seperti ini. Ini fungsinya untuk ya paha, betis, semua itu kuat ya, maksudnya biar kuat juga, kemudian membentuk juga paha ya. BL ini bisa 5-10 menit, bisa beberapa gerakan dan kemudian diakhiri dengan gerakan pendinginan. Nah, gerakannya selesai pas 30 menit. Nah, nanti bisa kalian lihat. Jadi di waktu itu kan aku belum benar-benar mengenal namanya hashtag ya. Jadi hashtag aerobik, hashtag itu belum kenal. Jadi aku cuman mau menunjukkan bahwa ini adalah video aku pertama itu, biar tidak saru gitu dengan video-video berikutnya. Jadi aku judulnya benar-benar cuman di sini, senam aerobik 30 menit, gerakan mudah dan simpel buat pemula, hashtag 1 gitu. Jadi tidak ada embel apa-apa, tidak ada keterangan apa-apa. Jadi ya gitu aja. Nah, kemudian pada saat upload itu ternyata memang komentarnya ada lumayan, 11 untuk video pemula. Baru satu itu udah, tapi yang komentar kan emang teman-teman aku sendiri gitu, teman-teman kantor. Jadi lumayan tuh, ini ada yang bagus banget, wih semangat, terus sehat selalu tetehku, dan kayak gitu. Jadi
sehat selalu Bu Temi kayak gitu. Jadi itu teman-teman kantor aku yang aku tahu, dan tidak apa, mereka pada subscribe juga gitu, dan benar-benar tidak ada orang luar di luar kantor sama saudara-saudara aku jadi saat itu. Nah jadi tapi ya ya semangat lah ya gitu. Nah tetapi memang ada beberapa masukan dari teman aku juga. Jadi pada saat itu bilang aku, kenapa kok videonya portrait gitu, kecil, nggak lebar handphone gitu. Jadi kalau aku senam misalnya di rumah ngikutin, jadi taruh gitu di agak jauh di meja atau di lemari, itu aku ngelihatnya kecil gitu. Jadi itu masukan pertama di video aku waktu itu, temen aku bilang. Terus aku bilang, oh iya ya gitu, kenapa kecil ya, iya harusnya begini gitu ngambilnya, oh gitu. Nah padahal saat itu aku udah ngambil atau udah syuting ya istilahnya, udah bikin 2 video. Jadi makanya kenapa 2 video aku itu dua-duanya portrait ya. Jadi kita bisa lihat di video aku itu sorry ya. Nah di video aku yang itu tuh ada 2 video yang dua-duanya portrait. Jadi itu yang bisa kita lihat. Ini satu lagi. Jadi bahkan ternyata, jadi saat ada masukan dari teman aku kayak gitu tuh, aku udah bikin 3 video. Makanya 3 video pertama aku ini semuanya portrait. Jadi ada 3 ya. Jadi ini 3 video aku potret. Yang pertama judulnya senam aerobik 30 menit gerakan mudah. Terus yang kedua senam aerobik dangdut ya. Yang ketiganya dangdut juga. Jadi memang sih kalau kita musik ya, maksudnya kalau musiknya dangdut itu lebih, teman-teman aku tuh lebih seneng gitu ya, karena mungkin sambil semangat gitu, terus joget gerakannya enak, slow gitu, jadi mudah diikuti tapi cukup bikin keringat. Jadi 3 video pertama aku itu 2 dangdut musiknya, 1 yang tadi ya, tetapi 3-tiganya ini portrait semua. Jadi terus ketika dapat masukan dari teman aku seperti itu, akhirnya oke, aku nyoba untuk yang videonya landscape gitu. Jadi dibikinlah yang untuk berikutnya, video-video yang berikutnya itu landscape semua ini gitu ceritanya ya. Jadi itu review video aku sendiri ya. Jadi memang terima kasih juga buat teman-teman kantor yang sudah banyak kasih masukan ke aku, yang tadi dibilang yang pengambilannya portrait, kemudian mereka bilang gerakannya oke, tapi gambarnya kurang terang, kemudian itu aja sih ya. Nah jadi pokoknya gini, setiap video yang aku bikin itu mengalami kayak, aku melihatnya ya, jadi mengalami kayak perkembangan, maksudnya perkembangannya sesuai dengan pengetahuan yang aku dapat. Jadi ketika yang pertama benar-benar cupu banget, nggak tahu nulisnya juga seperti apa, terus kemudian gerakan video yang berikutnya tiba-tiba aku ada hashtag, kemudian judulnya agak panjang dan sebagainya. Karena itu saat itu juga banyak teman-teman aku yang ngasih masukan, ngasih ide gimana caranya supaya gini. Nah itu juga banyak banget teman yang ngasih semangat aku. Yang penting aku terus membuat gitu ya. Jadi waktu itu juga cukup lumayan, karena
banyak di rumah ya, WFH ya. Jadi aduh, apa apa tuh mager banget gitu, mager, terus nggak bisa kemana-mana juga. Akhirnya yaudah aku senam aja deh gitu semua gerakan yang biasa aku bawakan pada saat di kantor sama teman-teman aku. Jadi intens banget saat itu bikin videonya ya. Jadi sehari itu aku bisa pagi, siang, malam gitu. Benar-benar senam, bener senam mempraktekkan gitu. Jadi biar banyak, jadi waktu itu aku banyak CD yang ngerekam gitu ya. Jadi aku pesan ngerekam sampai banyak banget. Nah itu tuh benar-benar semua aku putar, kemudian semua gerakan juga aku keluarkan gitu untuk video ini. Jadi beda-beda gerakannya seperti itu. Oke. Jadi demikian untuk video kedua mengenai review video aku sendiri. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau kasih masukan, saran dan sebagainya boleh di kolom komentar. Ya, mungkin kalau ada yang bilang sampai saat ini juga kamu pengambilan gambarnya masih amatir ya, memang ya, karena maksudnya apa tuh belum punya alat-alat yang canggih banget yang orang-orang kalau udah yang YouTuber itu yang apa tuh pakai yang dia gagang gitu kemana-mana, terus dia walaupun gerak dia tidak bisa gerak kayak gitu tuh. Aku sama sekali belum, masih yang pakai tongsis gini ya gitu. Tapi ya semoga terus view-nya banyak sehingga aku bisa punya modal untuk bikin peralatan yang lebih canggih lagi gitu ya. Jadi demikian untuk review video kedua kali ini. Makasih ya sudah nonton. Dah, semangat terus untuk melakukan olahraga, terutama senam aerobik. Bye.